Di bawah Nabi Sulaiman, manusia, jin, dan burung tunduk dalam satu kerajaan yang tak tertandingi. Pasukannya disusun rapi, manusia di bumi, jin di barisan berat, dan burung mengunci langit dari atas. Namun di balik langkah pasukan raksasa itu, Nabi Sulaiman mendengar dunia kecil yang tak didengar manusia biasa. Dari balik gemuruh pasukan, Sulaiman mendengar seekor semut memperingatkan kaumnya agar segera berlindung. Cepat masuk ke sarang, jangan sampai terinjak. Sulaiman tersenyum karena bahkan suara semut pun tidak luput dari pendengarannya. Ya Tuhanku, ilhamkan aku untuk selalu bersyukur. Dan di tengah kerajaan yang tak tertandingi itu, Sulaiman justru menundukkan hatinya kepada Allah. Ya Tuhanku, ilhamkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Setelah perjalanan itu, Sulaiman memeriksa pasukan burung pengintainya. Tapi satu posisi kosong terlihat di antara mereka. Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Dalam kerajaan Sulaiman, tidak ada unit yang boleh menghilang tanpa alasan. Jika ia tidak membawa alasan yang jelas, aku akan menghukumnya. Namun sebelum keputusan dijatuhkan, seekor burung kecil muncul dari kejauhan. Aku datang membawa berita penting. Hudhud kembali membawa kabar dari negeri yang belum pernah didengar pasukan Sulaiman. Aku datang dari negeri Sabah. Di negeri jauh itu, Hudhud menemukan sebuah kerajaan yang sangat makmur. Aku melihat seorang ratu yang memerintah mereka. Hudhud berkata, ratu itu memiliki singgasana yang sangat besar. Tahtanya luar biasa megah. Namun ada satu hal yang mengejutkan, mereka menyembah matahari. Mereka sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Hudhud datang dari negeri jauh di selatan, sebuah kerajaan bernama Sabah. Kerajaan itu makmur, tetapi rakyatnya menyembah matahari. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu, Bilqis. Bilqis tidak memerintah sendirian, ia selalu bermusyawarah dengan para pembesar. Aku tidak memutuskan sesuatu sebelum kalian hadir. Mendengar laporan itu, Sulaiman menyiapkan sebuah surat. Bawalah surat ini kepada mereka. Hudhud pun terbang, membawa pesan Nabi Sulaiman menuju Sabah. Di istana Sabah, sebuah pesan misterius tiba dari kerajaan jauh. Yang mulia, seekor burung membawa sesuatu. Ratu Bilqis membaca surat itu, sebuah pesan dari Nabi Sulaiman. Ini adalah surat yang mulia. Ratu Bilqis segera mengumpulkan para pembesar kerajaannya. Wahai para pembesar, berikan pendapat kalian. Para pembesar Sabah menawarkan kekuatan militer mereka. Kami memiliki kekuatan dan pasukan besar. Namun Bilqis memahami, perang hanya membawa kehancuran. Para raja yang menaklukkan negeri merusak kemuliaannya. Bilqis memilih jalan diplomasi. Ia mengirim hadiah besar kepada Sulaiman. Pergilah dan lihat bagaimana ia menanggapi. Utusan Sabah pun berangkat membawa hadiah yang sangat besar. Semoga hadiah ini melunakkan hati Sulaiman. Utusan Sabah akhirnya tiba di istana Nabi Sulaiman. Sulaiman menatap hadiah itu, lalu menolaknya. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari ini. Lalu Sulaiman mengirim pesan keras kepada kerajaan Sabah.
Kami akan datang dengan pasukan yang tak tertandingi. Sulaiman lalu mengumpulkan majelisnya. Siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis kemari? Seorang jin ifrit maju menawarkan kekuatannya. Aku akan membawanya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Namun seorang manusia berilmu melangkah maju. Aku akan membawanya sebelum engkau berkedip. Dalam sekejap, singgasana Bilqis muncul di hadapan Sulaiman. Ini adalah karunia Tuhanku. Sulaiman lalu memerintahkan sesuatu yang aneh. Ubah sedikit singgasana itu. Ratu Bilqis akhirnya memutuskan bertemu langsung dengan Sulaiman. Kita akan pergi ke Yerusalem. Setelah perjalanan panjang, Bilqis akhirnya tiba di Yerusalem. Inilah kerajaan Sulaiman. Sulaiman lalu menguji kecerdasan Bilqis. Apakah ini singgasanamu? Bilqis memandang singgasana itu dengan takjub. Seakan-akan ini adalah singgasanaku. Sulaiman kemudian mengajak Bilqis memasuki istana kaca. Ini air? Bilqis mengira lantai itu adalah air. Airnya begitu jernih. Sulaiman menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca. Ini hanyalah lantai dari kaca. Bilqis mulai menyadari bahwa persepsi manusia dapat tertipu. Jika Ma bisa tertipu itu. Akhirnya Bilqis mengakui kebenaran Tuhan semesta alam. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah. Sulaiman hanya tersenyum dan bersyukur kepada Tuhannya. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Kerajaan Saba memasuki masa kemakmuran baru. Segala nikmat berasal dari Tuhan. Pada akhir hidupnya, Sulaiman masih mengawasi pasukan jin. Tuhan kami masih mengawasi. Sulaiman wafat, namun tubuhnya tetap berdiri. Jangan berhenti bekerja. Seekor rayap mulai memakan tongkat Sulaiman. Tongkat itu akhirnya patah. Dia telah wafat. Bangsa jin akhirnya sadar bahwa mereka tidak mengetahui yang gaib. Kita telah tertipu oleh ketidaktahuan. Kekuasaan sebesar apapun tetap tunduk pada takdir. Tidak ada yang abadi di dunia. Namun generasi setelah Bilqis mulai melupakan kebenaran. Matahari adalah pemberi kehidupan. Akhirnya, bendungan Marib runtuh. Kerajaan Saba yang makmur berubah menjadi reruntuhan. Begitulah berakhir kerajaan yang pernah begitu makmur. Hanya reruntuhan yang tersisa. Kekuasaan Sulaiman adalah amanah dari Tuhan. Kebijaksanaannya dikenang sepanjang zaman.